Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kita waktu untuk merenung, memperbaiki diri dan mendekat kepadanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mentadaburi sebuah surat yang pendek namun sangat tegas, sangat dalam, dan penuh peringatan, yaitu surat Al-Lahab. Surat ini bukan sekedar kisah masa lalu, melainkan cermin untuk setiap zaman, termasuk zaman kita hari ini. Surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat, turun di Mekah dan termasuk surat Makkiyah. Surat ini unik karena menyebut nama seseorang secara langsung, yaitu Abu Lahab, paman dari Nabi itu sendiri. Allah menurunkan surat ini bukan karena hubungan darah, bukan pula karena kedudukan, tetapi karena sikap hati dan perbuatan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa di sisi Allah yang dinilai bukan siapa kita, tapi bagaimana iman dan amal kita. Dalam ayat yang pertama, Tabbat yada abi lahabi wa tab, artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ayat ini bukan hanya tentang tangan secara fisik, tetapi segala usaha, kekuatan, dan kesombongan Abu Lahab. Ia merasa kuat karena harta, pengaruh, dan statusnya. Namun Allah langsung menegaskan semua itu akan hancur. Pelajaran untuk kita pada ayat pertama, bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Merasa paling benar, paling mampu, paling berkuasa adalah tanda jauhnya hati dari Allah. Jika hidup hanya untuk membanggakan diri, maka kita sedang menggali kehancuran diri kita sendiri. Ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna baginya harta dan apa yang ia usahakan. Abu Lahab seorang yang kaya raya, tapi saat kebenaran datang, hartanya tidak mampu membeli hidayah. Saat azab datang, hartanya tidak bisa menjadi pelindung. Sebagai renungan untuk kita, harta adalah amanah, bukan jaminan keselamatan. Ilmu, jabatan, popularitas, semua tak berarti jika menjauhkan dari Allah. Yang menyelamatkan bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita bawa ke hadapan Allah. Itulah pelajaran yang bisa kita petik dari ayat kedua. Kemudian yang ayat ketiga, yaitu sayasla naron dzatal lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Api neraka digambarkan menyala-nyala sesuai dengan julukan Abu Lahab, yang berarti bapaknya api. Ini menunjukkan keadilan Allah, balasan sesuai perbuatan. Api ini bukan hanya panas secara fisik, tapi panas penyesalan, panas kehinaan, panas akibat menolak kebenaran. Pesan penting untuk kita, menolak kebenaran dengan sadar adalah dosa besar. Melawan dakwah karena ego adalah jalan kehancuran. Allah Maha Sabar, tapi azabnya pasti bagi orang yang membangkang. Kemudian tadabbur pada ayat yang keempat dan kelima, yaitu wamra'atuhu hammalatal hatab
fi jidha hablum mim masad. Artinya, dan istrinya pembawa kayu bakar, di lehernya ada tali dari sabut. Istri Abu Lahab tidak sekedar mendukung, tetapi aktif menyebarkan kebencian, fitnah, dan permusuhan. Ia menjadi simbol dosa sosial, adu domba, provokasi, dan menyulut api permusuhan. Pelajaran besar untuk kita semua bahwa dosa lisan bisa lebih berbahaya dari dosa tangan. Menyebar fitnah adalah bahan bakar kehancuran. Setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Itulah yang dimaksud oleh surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab ini mengajarkan bahwa hubungan keluarga tidak menjamin keselamatan. Harta dan status tidak bisa membeli iman. Kesombongan menutup pintu hidayah. Setiap kezaliman pasti ada balasannya, dan kebenaran akan tetap menang meski ditentang. Abu Lahab hidup sezaman dengan Nabi, melihat mukjizat, mendengar kebenaran langsung, namun tetap binasa karena hatinya tertutup oleh ego. Sebagai penutup pada kali ini, surat Al-Lahab bukan untuk mengutuk orang lain, tetapi untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Jangan sampai kita mewarisi sifat Abu Lahab yang sombong, menolak kebenaran, dan menyakiti dakwah. Mari kita memohon kepada Allah agar hati yang lembut untuk menerima kebenaran, agar kita diberi jiwa yang rendah hati dan amal yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari kesombongan, lindungi kami dari api neraka, dan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau ridhoi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadabbur surat Al-Lahab pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Jangan lupa terus ikuti channel kami agar membawa manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.